Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi daripada komunikasi ilmiah. Pada hari ini tanggal 25 Maret 2020 kita masuk pada materi penulisan landasan teori. Ya, penulisan landasan teori. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa untuk tugas daripada KI kita akan fokus pada penulisan proposal tugas akhir. Jadi oleh karena itu penulisan landasan teori kita akan mengacu kepada panduan penulisan skripsi atau tugas akhir. Hal ini dapat di-download pada website jurusan fisika. Pada panduan ini pada halaman 4 di situ disebutkan bahwa panjang daripada landasan teori ini plus minus 20 halaman ya. Jadi sekitar 20 halaman panjangnya. Jadi tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Di dalam panduan juga disebutkan bahwa landasan teori ini isinya adalah teori-teori yang betul-betul terkait dengan penelitian. Jadi isinya betul-betul teori yang terkait dengan penelitian. Jadi oleh karena itu tidak perlu terlalu panjang dan juga jangan terlalu sedikit. Namun benar-benar berkaitan dengan penelitian yang diajukan. Seperti yang ada di e-learning bahwa landasan teori di dalam sebuah skripsi atau tesis ini memiliki peran yang sangat penting. Di dalam panduan penulisan karya ilmiah, landasan teori ini sering disebut sebagai blueprint daripada sebuah skripsi atau tesis. Jadi semacam sebuah gambar ya. Jadi kalau kita ingin membangun sebuah rumah, maka kita akan membuat blueprint atau gambar awal daripada rumah yang akan kita bangun. Dan Anda di sini adalah arsitektur yang membuat blueprint tersebut. Jadi kalau blueprint kita bagus dan bisa diterjemahkan dengan baik oleh tukang yang akan membangun rumah, maka akan memudahkan seorang tukang dalam mewujudkan rumah yang kita impikan. Jadi demikian asumsi atau analogi daripada landasan teori di dalam sebuah disertasi atau di dalam sebuah skripsi. Jadi semacam sebuah blueprint di mana Anda adalah arsitekturnya. Ya. Sehingga ketika ada orang yang akan membaca disertasi kita dengan landasan teori yang memadai, maka orang akan menjadi mudah untuk memahami daripada skripsi yang sedang kita tulis, ya. Jadi di dalam bahan yang ada di e-learning, di sana dituliskan beberapa alasan kenapa landasan teori itu penting, ya. Jadi landasan teori ini memperlihatkan bahwa
penelitian yang kita lakukan itu benar-benar berdasarkan kepada pijakan teori yang kuat ya. Jadi tidak berdasarkan kepada hayalan atau imajinasi atau tebakan-tebakan kita saja. Jadi sebuah penelitian tidaklah bersifat trial dan error ya. Jadi tidak bersifat coba-coba, tetapi memang didasarkan kepada sebuah teori dasar yang memadai, yang kredibel. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, landasan teori yang baik itu akan memandu pembaca untuk memahami pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam penelitian kita. Ya, jadi seyogjanya landasan teori itu akan membantu kita dan membantu pembaca ketika memahami hasil dan pembahasan. Ya, ketika memahami hasil dan pembahasan. Juga sebuah landasan teori akan memudahkan kita untuk memahami sebuah metodologi penelitian. Ini seyogjanya. Walaupun mungkin kalau kita buka skripsi-skripsi yang ada pada hari ini, barangkali banyak landasan teori itu yang tidak berkaitan terlalu dekat dengan penelitian yang sedang dilakukan. Ya, kadang-kadang sebuah landasan teori tidak pernah dihubungkan atau tidak pernah digunakan untuk menjelaskan hasil dan pembahasan yang ada di bab hasil dan pembahasan. Ya, ini kurang tepat. Jadi mestinya landasan teori itu akan memudahkan kita dan pembaca untuk memahami hasil dan pembahasan yang terdapat pada bab 4 di dalam skripsi. Ya. Ini beberapa alasan ya tentang pentingnya landasan teori di dalam sebuah skripsi. Jadi landasan teori ini adalah semacam sebuah blueprint ya, daripada sebuah penelitian. Kemudian, bagaimana langkah-langkah untuk menulis sebuah landasan teori yang baik? Sebetulnya banyak sekali teori ya atau cara untuk menulis sebuah landasan teori. Namun secara sederhana barangkali bisa kita bagi menjadi beberapa tahapan ya, seperti yang ada di dalam bahan yang ada di e-learning. Jadi yang pertama kita perlu menentukan apa masalah penelitian kita. Jadi tentukan dulu apa masalahnya. Lalu setelah kita tentukan masalah, setelah itu kita tentukan apa tujuan penelitian. Ya, apa tujuannya? Setelah kita tentukan tujuan, maka setelah itu definisikan pertanyaan penelitian. Ya. Definisikan pertanyaan penelitian. Ini biasanya kalau di dalam penelitian sering kita sebut dengan rumusan masalah. Ya. Jadi pertama tentukan apa sih masalah, apa masalahnya. Lalu yang kedua, apa tujuan. Kemudian setelah itu apa pertanyaan penelitian. Kemudian dari pertanyaan penelitian barangkali ini perlu kita urai menjadi sub-sub pertanyaan atau pertanyaan-pertanyaan yang lebih rinci, ya, pertanyaan-pertanyaan yang lebih rinci. Oke. Kita ambil contoh misalnya. Ini hanya sebuah pemisalan, ya. Ini hanya sebuah pemisalan dan mudah-mudahan ini bisa memudahkan kita untuk memahami tentang bagaimana cara merumuskan landasan teori. Kita misalkan perusahaan X. Jadi kita misalkan sebuah perusahaan X, mereka mengalami masalah
ya, mengalami sebuah masalah di mana banyak pelanggan-pelanggan online mereka tidak melakukan pemesanan ulang setelah berbelanja kepada mereka. Jadi misalnya sebuah perusahaan X, ini perusahaan online. Jadi berdasarkan pengamatan mereka, pelanggan itu dia memesan hanya sekali, ya, jarang yang 2 kali atau 3 kali. Lalu pengelola atau manajemen dari perusahaan ini, mereka ingin meningkatkan loyalitas daripada pelanggan, dan menurut mereka memperbaiki tingkat kepuasan pelanggan akan menyelesaikan masalah ini. Ini menurut kepercayaan atau keyakinan mereka. Jadi perusahaan ini dia menghadapi masalah, yaitu banyak pelanggan-pelanggan online mereka tidak berbelanja lagi sama mereka. Jadi belanja hanya sekali. Lalu pihak pengelola ingin meningkatkan loyalitas daripada pelanggan, dan menurut mereka memperbaiki tingkat kepuasan akan menyelesaikan masalah ini, ya. Lalu untuk meneliti ini, Anda tentu akan mengidentifikasi dan merencanakan untuk melakukan penelitian, ya. Tentu Anda akan melakukan tahapan-tahapan. Yang pertama, tentu kita perlu mendefinisikan masalahnya apa sih, gitu. Nah, tapi dari pernyataan di atas tadi kita udah dapat nih masalah. Masalah adalah banyak pelanggan-pelanggan online yang tidak kembali berbelanja, ya, setelah pesanan pertama. Ini masalah. Jadi ingat tadi bahwa untuk untuk menulis sebuah landasan teori, kita perlu merumuskan apa masalah, ya. Ini mestinya rumusan ini sudah ada ketika kita menulis pendahuluan sebetulnya. Jadi masalah tadi adalah banyak pelanggan-pelanggan online yang tidak berbelanja lagi setelah pesanan pertama. Tujuan. Nah, jadi setelah kita rumuskan tujuan masalah, lalu tujuan. Apa tujuan? Tujuan adalah meningkatkan loyalitas daripada pelanggan, dan dengan cara demikian akan meningkatkan keuntungan daripada perusahaan. Ini tujuan. Jadi meningkatkan loyalitas daripada pelanggan, dan dengan jalan itu akan meningkatkan keuntungan daripada perusahaan, ya. Itu tujuan. Jadi masalah kita definisikan, tujuan kita definisikan, dan dua hal ini mestinya sudah ada di dalam pendahuluan, ya. Lalu apa pertanyaan penelitiannya? Pertanyaan penelitiannya, bagaimana kepuasan daripada pelanggan online daripada perusahaan X bisa diperbaiki untuk meningkatkan loyalitas mereka. Nah, itu pertanyaannya. Bagaimana, ya, bagaimana kepuasan pelanggan online daripada perusahaan X dapat diperbaiki untuk meningkatkan loyalitas daripada pelanggan. Ini adalah pertanyaan penelitian. Jadi bagaimana kita meningkatkan, ya, kepuasan untuk meningkatkan loyalitas daripada pelanggan, ya. Jadi itu pertanyaan penelitian. Oke. Lalu setelah kita memiliki pertanyaan penelitian, ini perlu kita urai menjadi sub pertanyaan, ya. Ini perlu kita urai menjadi sub pertanyaan. Barangkali ini bisa kita urai, ya. 1.
bagaimana hubungan antara loyalitas pelanggan dan kepuasan pelanggan. Ya. Ya, karena tadi kan ceritanya tentang loyalitas dan kepuasan. Nah, tentu pertanyaan kita pertama, bagaimana hubungan antara loyalitas dan kepuasan pelanggan. Lalu yang kedua, bagaimana tingkat kepuasan dan loyalitas daripada pelanggan-pelanggan online daripada perusahaan X saat ini, ya. Kita perlu tahu, ya, ini. Kita perlu mendapatkan data ini, ya, di dalam penelitian nanti. Lalu yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan dan loyalitas daripada pelanggan online daripada perusahaan X. Jadi pertama, pertanyaan kita, bagaimana hubungan antara loyalitas dengan kepuasan. Lalu yang kedua, bagaimana kondisi kepuasan dan loyalitas daripada pelanggan perusahaan ini saat ini. Lalu yang ketiga, dari yang nomor 2, kita akan bisa mendapatkan nanti faktor-faktor apa saja, ya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan dan loyalitas daripada perusahaan X ini. Oke, dari pertanyaan ini, maka terlihat dengan sangat jelas sebagai landasan teori, sebagai konsep dasar adalah loyalitas dan kepuasan pelanggan. Jadi loyalitas dan kepuasan pelanggan akan memainkan peran utama di dalam penelitian, dan hal ini yang akan diukur, ya. Dan hal ini yang akan diukur. Jadi loyalitas dan kepuasan pelanggan ini yang menjadi peran utama, yang memainkan peran utama. Dan mereka ini merupakan konsep dasar untuk untuk kita definisikan di dalam landasan teori, ya. Jadi landasan teori kita adalah berkaitan dengan kepuasan pelanggan. Jadi kalau kita menulis bab 2, berarti kepuasan pelanggan dan loyalitas. Ini dua hal ini harus ada, ya. Dua hal ini harus ada. Jadi barangkali nanti kita setelah kita mendapatkan dua landasan teori, dua bagian utama daripada landasan teori ini, tentu nanti misalnya kalau kita menulis landasan teori kepuasan pelanggan, maka kita akan membaca literatur terkait dengan kepuasan pelanggan. Lalu berkaitan dengan loyalitas, kita akan mencari loyalitas, teori-teori yang berkaitan dengan loyalitas. Lalu nanti kita akan di dalam landasan teori juga akan menghubungkan antara loyalitas dengan kepuasan pelanggan. Tapi dalam landasan teori, jadi berkaitan dengan teori-teori yang terkait, ya. Jadi itu secara singkat, ya, cara untuk merumuskan sebuah landasan teori. Jadi pertama kita definisikan dahulu apa masalah yang ada, lalu apa tujuan, lalu setelah itu apa pertanyaan penelitian kita, lalu kita uraikan lagi apa sub-sub pertanyaan, sehingga memudahkan kita untuk menentukan landasan teori. Lalu setelah kita dapat variabel utama daripada landasan teori, lalu kita mencari literatur yang terkait. Itu tahapan-tahapan yang perlu, ya, kita lakukan terkait dengan penulisan landasan teori. Lalu
Setelah kita menulis landasan teori, tentu kita perlu melihat susunannya. Apakah susunannya sudah benar atau tidak ya. Jadi kita bisa mencek apakah teori-teori yang relevan. Jadi kalau tadi misalnya paling tidak ada 2 item di dalam landasan teori. Yang pertama tadi adalah tentang loyalitas dan kepuasan pelanggan. Apakah teori-teori yang relevan itu sudah kita masukkan atau belum? Ya, apakah teori-teori yang relevan itu sudah kita masukkan atau belum? Di dalam menulis bab 2, seyogyanya tidak ada menulis atau mengambil dari blog ya. Jadi tidak ada mengambil dari blog atau dari skripsi ya, seyogyanya. Jadi rujukan hanya buku dan jika perlu untuk teori-teori terbaru barangkali dari jurnal. Jadi tidak ada dari blog, apalagi skripsi. Jadi mustahil seorang mahasiswa yang sedang menulis tugas akhir sudah membuat sebuah teori. Jadi rujukan hanya buku dan jurnal. Jadi pastikan bahwa teori-teori yang paling terkait itu sudah kita masukkan. Kemudian, apakah teori-teori itu membantu kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang tadi kita sudah sebutkan di awal. Jadi apakah teori ini membantu kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang tadi kita definisikan atau tidak? Atau untuk membantu untuk menjustifikasi hipotesa atau tidak? Ya. Di dalam bab pertama atau pendahuluan di sana juga ada hipotesa. Jadi seyogyanya teori yang kita sebutkan di dalam landasan teori juga membantu untuk menjustifikasi hipotesa yang sudah dikembangkan. Kemudian, apakah hubungan-hubungan yang ada antara konsep-konsep ini sudah dijelaskan? Jadi tadi kalau misalnya loyalitas dan kepuasan pelanggan, apakah hubungan antara keduanya sudah dijelaskan atau tidak? Jadi awalnya berdiri sendiri, jadi loyalitas saja, lalu setelah itu kepuasan pelanggan. Lalu setelah itu mesti kita buat landasan teori tentang hubungan antara keduanya. Kemudian apakah susunannya sudah logis atau tidak? Jadi kadang-kadang tidak sedikit skripsi yang landasan teorinya itu tidak logis urutannya. Ya, jadi mesti logis urutannya. Kemudian apakah sumber-sumber yang relevan telah dirujuk atau tidak? Ya, jadi sumber di dalam menulis landasan teori ini hanya 2. Hanya buku dan jurnal. Jadi tidak ada blog, ya, tidak ada skripsi di dalam, ya. Kemudian terakhir yang mesti kita perhatikan apakah teori-teori yang relevan daripada penelitian sudah ditulis atau dinyatakan dengan jelas, ya, sudah dinyatakan dengan jelas sehingga dia betul-betul menjadi sebuah blueprint daripada penelitian yang sedang dilakukan. Terkait penulisan landasan teori, di dalam bahan yang ada di e-learning, di sana sudah disinggung atau dinyatakan terkait dengan plagiat ya. Jadi di dalam landasan teori, walaupun kita merujuk kepada buku atau jurnal, kita tetap tidak boleh melakukan tindakan plagiat. Jadi kita perlu melakukan penulisan sitasi yang benar, mengutip dengan benar. Jika memungkinkan, semuanya kita lakukan parafrase atau menulis ulang dengan bahasa sendiri sehingga kita tidak terjebak dengan plagiat. Memang tingkat plagiat yang paling tinggi di dalam sebuah skripsi itu ada di dalam landasan teori. Mahasiswa cenderung biasanya dia mengcopy saja, mengcopy dari skripsi yang lama, mengcopy dari skripsi orang yang ada di internet, atau mengcopy dari blog atau dari website atau tulisan orang lain. Dan ini mestinya tidak boleh dilakukan. Jadi walaupun landasan teori tetap harus ditulis ulang. Jadi demikian sebagai pemaparan atau penjelasan terkait dengan landasan teori. Semoga bisa dipahami dan nanti kita lanjutkan dengan sesi live chat di e-learning.
Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.